Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, wabil khusus kepada guru-guru yang kita ta'zimi, Al-Mukarram Ustadz Ali Wafa dan juga Ustadz Zainullah, dan juga segenap keluarga besar Masjid Jami Al-Istiqomah. Mudah-mudahan longpolongna dan gula sareng ajunan sedeje neka menjadi asbab wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gula tak jeng lanceng langsung masuk kepada inti pokok di dalam acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan dan gula sareng ajunan sedeje orang-orang yang sebanyak ini datang pada pagi hari, berkumpul meramaikan masjid, masing-masing membawa makanan dengan penuh kegembiraan, berkumpul bahkan bedesenas panas, ada yang panas di luar. Itu tujuan utamanya apa? Napa tujuan nampian Rabu kekenangan Kak Dinto? Tero bunga menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita bunga gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu alasan yang paling utama karena kita punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan dan gula sarang ajunan tidak hanya apolong ekenengan Kak Dinto, tetapi nanti akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka campur Madura sarang bahasa karena gula tak penter-benta Madura. Sepenting maksud dan tujuannya dipahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan zaman semangken neka ada oknum-oknum aliran-aliran radikal di luar akidah ahlus sunnah wal jamaah yang senang sekali menyalahkan amaliyah kegiatan kita, mulai dari tahlilan yang dibilang bid'ah, mulutan ekebele bid'ah, sholawatan ekebele bid'ah, manakipan ekebele bid'ah. Pokoknya semua yang tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semua dibilang bid'ah. Sebenarnya kejadian ini empian dan gula, sareng dan gula tak perlu terkejut karena kejadian ini sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan." Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala isna wa sab'ina firqatan. Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Waftaraqati ala ummati salasah wa sab'ina firqatan. Dan umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum yadkhulunan nar, semuanya akan masuk ke dalam neraka.
illal wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma hiya ya Rasulullah, apa itu yang satu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ma alaihi ana wa ashabi, apa-apa yang dasar hujjahnya berdasarkan atas dalil yang berasal dariku dan para sahabat-sahabatku. Nah, maka oleh para ulama Nusantara, ma'alaihi ana wa ashabi ini menjadi sebutan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan hujjah dan dalil yang kuat, dikombinasikan dengan budaya masyarakat setempat. Gula beri contoh yang paling gampang. Etana Jebe neka khususnya di daerah Jawa Timur kan saya paling banyak neka orang Jebe sareng orang Madura. Nah, neka ulama neka cerdas mengamati kebudayaan masyarakat setempat, kemudian ingin mengawinkan antara budaya sareng syariat. Karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keislaman di dalam budaya masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Saking cerdasnya, saking telitinya ulama zaman lambe, neka sampai dalam urusan bahasa sekalipun ini dimasukkan nilai-nilai keislaman. Contoh, orang Jawa sareng orang Madura, neka mon endi bareng, mon kita yang kui neka sebutaki nama barenga. Contoh, sarong, mon kita yang kui nama na sarong, mon pon yang kui nama na sarongan. Kelambi, mon tak yang kui nama na kelambi, mon pon yang kui nama na kelambian. Songkok, mon kita yang kui nama na songkok, mon pon yang kui nama na songkoan. Katok, mon pon yang kui nama, mon kita yang kui nama na katok, mon pon yang kui nama na katoan. Neka pada tahlil, mon kita baca neka nama na tahlil, mon pon baca nama na tahlilan. Molot, mon kita laksana akhi nama na molot, mon pon laksana akhi nama na molotan. Solawat, mon kita baca nama na solawat, mon pon baca nama na solawatan. Terus beda kelompok-kelompok orang yang radikal yang menentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pas ngocak neka tahlilan zaman Rasulullah sobung, neka molotan zaman Rasulullah sobung, neka solawatan zaman Rasulullah sobung, jadi neka bid'ah, neka sesat. Ya mon tahlilan zaman Rasulullah sobung, apa? Karena zaman Rasulullah orang Madura sareng orang Jawa ki sobung seagama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya, kalimat la ilaha illallah, jangankan zamannya Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para wali-wali Allah, diteruskan guru-guru kita hingga sampai kepada kita, risalah yang dibawa semuanya sama, yaitu risalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka peristiwa molotan neka, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini adalah ijtihad, kecerdasan ulama-ulama zaman dahulu, di mana memadukan budaya masyarakat dan dimasukkan nilai-nilai keislaman di dalam budaya tersebut. Molotan neka beni sobung dalilah Rasulullah tibi neka amolot. Nah, apa dalilnya? Dalam kitab terangaki, baik di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW neka saben are Senin apa sah. Para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, limadza tasum, wahai Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin kok selalu berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu, aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka neka menjadi dalil pertama Nabi Muhammad SAW berpuasa untuk memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya, maka artinya Rasulullah neka amolot. Yang kedua, mon empian pernah kon sareng guru-guru nampian, kon masain keterbian, apa sabek to are
keterbian, hari kelahiran. Ini ada dalilnya. Bukan para ulama itu ngawur disuruh kita puasa hari kelahiran. Kita itba kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Muhammad mencontohkan berpuasa di setiap hari kelahirannya. Nah, maka ketika para sahabat neka ngeding bahwa Nabi Muhammad SAW apa saben hari Senin dalam rangka menyambut kelahirannya, setiap hari Senin ba'da asar para sahabat neka masuk ke rumah masing-masing mencari makanan yang ada di dalam rumahnya, semua makanan yang terbaik neka berduyun-duyun dibawa pepolong dalam Masjid Nabawi. Kenapa kok bawa makanan dikumpulkan di dalam masjid? Engak awe semangken neka pepolong engak neka. Kenapa kok dibawa ke dalam masjid? Jawabannya karena para sahabat ingin bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok para sahabat ingin bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ternyata mereka pernah mendengar salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Setong riwayat disampaikan itu Sayyidina Abbas, di dalam riwayat lain disampaikan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Abbas atau Sayyidina Hamzah ini pernah bercerita kepada para sahabat bahwa suatu saat selepas perang Badar beliau bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ketemu dengan salah satu saudaranya yang juga paman Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdul Uzza. Oni ngempian saya Abdul Uzza. Abdul Uzza nama bekennya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab neka termasuk salah satu orang yang ketika masih dalam posisi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat, dijamin akan masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya? Tabbat syada Abi Lahabiu wa tab. Bahkan tidak hanya Abu Lahab, binina Abu Lahab Ummu Jamil di dalam ayat tersebut juga diterangkan akan masuk ke dalam neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, ketika Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas bermimpi, ini Abu Lahab pon sobu ngomor, pon mateh. Nah, di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas menyaksikan bahwa Abu Lahab mereka setiap hari mengalami siksaan yang begitu pedih, mengalami siksaan yang begitu keras. Tetapi ajaibnya, setiap hari Senin di dalam satu riwayat diterangkan bahwa Abu Lahab mereka diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Bahkan di dalam riwayat lain diterangkan diliburkan siksanya ketika hari Senin. Ditanya oleh Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas di dalam mimpi, Abu Lahab beenria mak bisa ekorangen siksana sareng Allah, apa asbaba? Apa penyebabnya kok siksanya bisa diringankan? Dijawab oleh Abu Lahab, lambe pas waktu Siti Aminah mau melahirkan Rasulullah, para arembia Rasulullah neka engkau ndik budak Nabi ni namana Suwaibah. Diperintahkan Suwaibah been kancaen Siti Aminah deki monpon lestare arembi lamare arembi abes eni eneka laki napa bini, laki atau perempuan. Kenapa kok bertanya seperti itu? Karena Abu Lahab pon niat mon neka selahir eni nabini neka bekal pendem di odi. Karena orang Arab jahiliyah zaman lambe neka mon di anak bini dianggap aib. Tapi kalau anaknya laki akan menjadi kegembiraan, kebanggaan dan kebahagiaan. Akhirnya atas izin Allah Siti Aminah melahirkan bayi yang sangat mulia, yaitu bayi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bunga Suwaibah saking bungana abrka menghadap kepada Abu Lahab, wahai tuanku, bergembiralah kita semua karena istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Ngeding mereka bunga Abu Lahab, saking bungana Abu Lahab sampai ngocak Abu Lahab mereka, Suwaibah, karena saya bergembira bayi dari saudara laki-laki saya yang sudah tiada, bayi dari saudara laki-laki yang saya cintai,
ternyata berjenis kelamin laki-laki, maka kamu sebagai budak, mulai dari hari ini saya merdekakan sebagai manusia yang bebas. Mon etong bitong regena unta zaman semangken neka paling mode kurang lebih sekitar 40 juta. Jadi mon umpama beda budak neka anggap lebih larang dari unta, anggap 50 juta. Artinya Abu Lahab neka amolot bunga nyambut kelahiran Rasulullah, amolot ngabi 50 juta. Pertanyaannya, orang Karanganyar ngabi senapa neka amolot? Berarti dan gula sarang ajunan makomna kala sarang Abu Lahab. Nah, karena barokah Abu Lahab neka bunga menyambut kelahiran Rasulullah, bukan gembira karena yang lahir ini adalah Nabi, tapi hanya gembira karena saya lahir enik nalake. Nah, karena barokah bunga, siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat pas meker, kalau Abu Lahab kafir kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah, barokana bunga karena enik nalake, karena saya lake neka enik saya laki neka beni enik sembarangan, maka bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita iman kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mepolong akideeran nek neka bektona bejeng maghrib, adzan maghrib, sholat jamaah, lestarena sholat jamaah, deeran neka pepolong tengah masjid. Pas roporopan, makanan ini bertukar makanan. Setelah roporopan, Nabi Muhammad mengangkat tangan kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa apa neka? Doa mau makan. Ternyata dalil doa mau makan neka asbabul wurudnya erat kaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang maulid. Nah, karena deeran neka pon baca doa dibacakan Allahumma barik lana, maka yang awalnya status makanan ini makanan yang biasa, karena barokah pembacaan doa, maka di dalam makanan ini ada nilai barokahnya. Nah, barokah neka sarang orang coba kebele berkat, mangkana mon pleman nyambi berkat neka karena ada nilai barokahnya. Mon kita edeer namana berkat, mon pon edeer namana berkatan, kan seneka bedaan gitu. Nah, makanya walaupun berkat neka nasek nagere jukok namon eklunok mata mancelak, tapi tetap rasanya tetap enak. Kenapa? Ada nilai barokah di dalam makanan tersebut. Tetapi empian cek kebetar menjalankan amaliyah yang dicontohkan oleh para guru-guru kita. Kalau guru-guru kita mencontohkan mulutan, empian laksana akhi mulutan. Kalau guru-guru kita mencontohkan tahlilan, laksanakan tahlilan. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak berilmu, oleh orang-orang yang hanya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya sekarang, maulid Nabi ini mau diisi kegiatan apa? Ini sudah dicontohkan dengan masjid ini. Tadi diawali dengan qiraatul Quran. Pembacaan Quran ini adalah inti paling utama di dalam setiap kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini adalah wujud nyata keberadaan Nabi Muhammad, di mana kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tapi barokahnya Al-Quran kita bisa tahu tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran neka kalau tidak ada ijtihadnya ulama, empian sarang dan gula semangkin tak mungkin kenal Al-Quran. Jadi mon semangkin banyak orang, apa itu mulutan bid'ah? Kenapa kok bid'ah? Zaman Rasulullah tidak ada. Apa itu tahlilan bid'ah? Kenapa kok bid'ah? Zaman Rasulullah tidak ada. Jangankan mulutan dan tahlilan, bahkan Al-Quran yang kita baca itu zaman Rasulullah juga sobung. Loh kok bisa? Pada zaman Rasulullah Al-Quran ini hanya dihafal oleh para sahabat,
ditulis di dalam lembaran-lembaran dan pelepah kurma. Nah, ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad neka sobung umur tahun 11 Hijriah, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin, terjadi banyak peperangan, salah satunya adalah perang melawan Nabi palsu dan perang melawan kaum yang menolak membayar zakat. Di dalam pertempuran ini banyak sekali sahabat saya sobung umur yang kebetulan sahabat neka adalah penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk supaya Al-Quran neka tidak hanya berdasarkan hafalan, tapi dibukukan menjadi satu buku, menjadi dalam bentuk mushaf Al-Quran. Abu Bakar pada waktu itu menentang. Kenapa? Wahai Umar, demi Allah ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Dijawab oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan mengizinkan pembukuan Al-Quran ini karena dikhawatirkan Al-Quran bisa elang. Akhirnya mulai dibentuk pembukuan Al-Quran sampai akhirnya selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Al-Qur'annya sampai sekarang ada, namanya Mushaf Utsmani, disimpan di Museum Topkapi di Turki. Tapi Al-Qur'ana Utsman bin Affan neka tak pada sarang Al-Qur'ana empian sarang dan gula. Apa bedanya? Al-Qur'an yang ada pada zaman Utsman bin Affan neka sobung nuktoh, tidak ada titiknya. Ba, ta, sa, ini tidak ada titiknya, bentuknya perahu semua. Jim, ha, kho, neka sobung titiknya. Mon dan gula sarang ajunan, mon acer lambe, ba satu titik di bawah, ta dua titik di atas, sa tiga titik di atas. Tapi jemana Utsman bin Affan neka sobung titik, pokok kepi pada. Nah terus bacanya gimana? Kan saya maca kan orang Arab, jadi kan ngerti neka beda titik napa sobung. Nah ketika Islam berkembang semakin tersebar luas ke penjuru dunia, pada tahun 90 Hijriah ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Duali, ini menciptakan titik-titik yang ada di dalam huruf hijaiyah. Ba satu titik di bawah, ta dua titik di atas, sa tiga titik di atas, dan lain sebagainya. Maka kalau dihitung-hitung 80 tahun setelah Rasulullah wafat baru ada titik-titik yang ada di dalam Al-Quran. Kalau titik-titik ini tidak ada pada zaman Rasulullah, masa kita mau ngomong titik ini bid'ah? Berarti yang baca Al-Quran juga sesat, bid'ah. Itu masih belum selesai. Titik-titik sudah ada, tapi harokatnya belum ada. Jadi neka ki gundulan, kita poning neka. Nah mulai ada syakal harokat, itu kurang lebih tahun 180-an Hijriah, 170 tahun setelah Rasulullah wafat, baru ada yang namanya syakal, fathah, kasroh, dhammah, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Ini yang menciptakan ulamanya, namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi. Maka kalau seandainya sekarang fathah, kasroh, dhammah ini dikatakan tidak ada pada zaman Rasulullah, siapapun yang baca Al-Quran sekarang, termasuk yang suka ngomong bid'ah, itu adalah manusia bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah maka empian mak ngerteh neka bahwa apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita itu semuanya ada ijtihad dan ada dasar dalilnya. Yang terakhir, karena saya perhatikan sudah mulai keringkingan kapi neka. Yang paling terakhir, kegiatan dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak ada manfaat dan nilainya kalau tidak diisi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui sholawat ini adalah salah satu amalan ibadah yang sangat istimewa di dalam ajaran agama Islam. Apa saja keistimewaannya? Pertama, ketika Allah memerintahkan dan gula sarang ajunan epakon abhejeng, Allah tak norok abhejeng. Ketika Allah memerintahkan kita semua untuk berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita semua untuk ibadah haji, Allah tidak ikut ibadah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah juga ikut bersolawat. Apa dalilnya?
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat Al-Qur'an. Dicontohkan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, empian mon abejeng niat pamer abejeng supaya kelihatan ahli ibadah, maka sholatnya tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Maca Al-Quran dibagus-baguskan, dimerdu-merdukan dengan harapan supaya dipuji sebagai ahli Quran, maka bacaan Al-Qur'annya sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Tapi kalau kita sholawatan, empian maca sholawat, maca seranying, pesan tak niatnya mau pamer, anggap ahli sholawat, maka ini tetap mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Pamer sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyak neka sebetulnya faidah sholawat, tapi insya Allah di lain waktu ada ustadz-ustadz yang luar biasa, ada Ustadz Ali Wafa, ada Ustadz Zainullah, deki empian apanya, apa faidah mon maca sholawatnya banyak, dan gula bahas tiga saja. Yang pertama tadi, Allah dan para malaikatnya mencontohkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwa kalau kita ibadah yang lain pamer tidak ada nilai pahalanya, tapi kalau kita sholawat itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, sholawat ini ternyata ada di dalam setiap ibadah kita, bahkan ibadah utama kita yaitu sholat, itu sebenarnya tanpa sadar kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat neka apa jeng? Sholatnya umatnya Nabi Muhammad ini adalah penyempurnaan dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ada umat seapejeng neka manceng bayi. Seperti diceritakan Nabi Sulaiman ketika ngehuk tongkat, kemudian beliau wafat, para pengikutnya sampai jin taoning Nabi Sulaiman neka sobung omor. Ternyata dalam riwayat diterangkan Nabi Sulaiman neka apejeng. Syariatnya Nabi Sulaiman kalau sholat berdiri. Ada yang sujud, ada yang rukuk. Nah, di dalam ajaran Islam sholat neka sempurna, dan setiap gerakan kita, gerakan badan kita itu menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW. Pertama manceng neka alif, rukuk neka ha, sujud neka menggambarkan mim, toju neka menggambarkan huruf dal, alif ha mim dal. Maka ini Ahmad, nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya saja sudah dinilai sholawat. Dan tidak sah sholatnya umat Islam kalau di dalam sholatnya tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini, termasuk golongan umat yang istiqomah senang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak turunan kita semuanya senang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya barokah sholawat, diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, rizkinya barokah, selamat di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan ujian virus corona ini barokahnya sholawat segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillailahumul Fatihah. Iya kan Abu Dua iya nasta'in waladhdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah, salah lopot nyoon sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.